Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elsiana Cepati dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, program studi informatika pada mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang daya guna atau kebergunaan. Kita masuk di daya guna. Daya guna adalah tingkatan produk yang dapat digunakan, ditetapkan oleh user untuk mencapai tujuan secara efektif dari tingkat kepuasan dalam menggunakannya. Daya guna juga merupakan salah satu faktor yang digunakan untuk mengukur sejauh mana penerima pengguna terhadap sistem. Adapun komponen penentu daya guna. Yang pertama efisiensi, reliability, kepuasan, kesalahan atau keamanan, dan memorability. Kita masuk yang pertama, kemampuan untuk dipelajari atau learnability. Merujuk kepada kualitas sistem, apakah mudah untuk dipelajari dan digunakan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pengguna tidak suka menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari cara sistem bekerja. Yang kedua, efisiensi, yaitu untuk menunjuk kepada cara yang dapat dilakukan sistem untuk mendukung pengguna dalam melakukan pekerjaannya. Contohnya pada mesin penjawab otomatis dengan sistem surat suara. Yang berikut, mudah diingat atau memorability. Merujuk kepada kemampuan mudah diingat lagi alurnya setelah tidak digunakan lagi dalam jangka waktu tertentu. Yang keempat, kesalahan atau keamanan. Melibatkan perlindungan kepada pengguna terhadap kondisi dan situasi yang tidak diinginkan dan berbahaya. Yang terakhir, kepuasan, yaitu merujuk kepada suatu keadaan di mana pengguna merasa puas setelah menggunakan sistem tersebut. Karena kemudahan yang dimiliki oleh sistem, dengan kata lain, semakin pengguna menyukai suatu sistem, secara implisit mereka puas dengan sistem yang dimaksud. Kita masuk di penguji daya guna. Ada 3 jenis uji kebergunaan menurut Levy and Conrad pada 1997. Yang pertama, uji eksploratory bertujuan untuk menguji sebuah sistem dan mencari titik-titik di mana pengguna mengalami kebingungan, kesalahan, atau unjuk kerja melambat. Yang kedua, threshold testing digunakan untuk mengukur kinerja sistem terhadap sejumlah sasaran yang ditentukan terlebih dahulu. Uji ini merupakan uji lolos atau gagal. Yang ketiga, uji perbandingan untuk mengukur karakteristik kebergunaan dari 2 pendekatan atau rancangan untuk menentukan rancangan yang lebih cocok bagi pengguna. Adapun menurut Hilbert and Reynolds pada 2000, yang pertama uji formatif, memberikan umpan balik ke perancang sistem terhadap rancangannya. Yang kedua, uji sumatif, memberikan penilaian terhadap produk jadi untuk mengukur peningkatan yang telah dilakukan terhadap produk sebelumnya atau untuk membandingkan dengan produk sejenis dari perusahaan lain. Kita masuk pada cara uji kebergunaan. Ada 3 cara uji kebergunaan. Yang pertama, evaluasi heuristik, pemilihan kartu, dan uji berbasis skenario. Kita masuk yang pertama, yaitu evaluasi heuristik. Evaluasi heuristik mengeksplorasi sistem, mengidentifikasi masalah kebergunaan, mengklasifikasi setiap pelanggaran atau satu atau lebih prinsip kebergunaan. Pada tahap persiapan, penguji perlu menyiapkan 2 dokumen. Yang satu, dokumen berisi ringkasan proyek yang menjelaskan tujuan, calon pengguna, dan pola penggunaan yang diharapkan, dan dokumen kedua berisi daftar heuristik. Yang kedua, pemilihan kartu. Pemilihan kartu teknik ini digunakan dalam membuat pohon menu atau folder dan subfolder. Yang terakhir, uji berbasis skenario, yaitu dalam uji kebergunaan berbasis skenario, partisipan atau wakil pengguna diberikan suatu skenario atau tugas tertentu yang sudah dirancang oleh penguji. Partisipan melakukan tugas sesuai tabel tugas dan menyelesaikan dalam waktu yang telah ditentukan. Skenario meliputi fungsionalitas utama sistem dan simulasi pola penggunaan yang diharapkan. Ya teman-teman, itu mungkin penjelasan saya tentang daya guna atau kebergunaan. Sekian dan terima kasih.